Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Heron. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sains masa depan, di mana dalam perkembangan teknologi saat ini kita sudah tidak dapat membendung lagi, bahkan semua elemen masyarakat itu merasakan dampak dari perkembangan tersebut. Nah, dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang ini, masyarakat Indonesia itu pada umumnya dipaksa untuk selalu mengintegrasikan pengetahuannya supaya tidak tertinggal kemajuan zaman saat ini. Nah, dengan kemajuan sains teknologi di kalangan masyarakat Indonesia itu akan menjadi lebih dimudahkan dalam melakukan pekerjaan atau bahkan dimanjakan dengan teknologi saat ini. Nah, berkaitan dengan sains masa depan ini, ada beberapa konteks yang nanti akan kita bahas, yaitu bioteknologi dan rekayasa genetika. Di mana dalam bioteknologi rekayasa genetika ini, konteksnya adalah pemerintah berencana mengembangkan tanaman hasil rekayasa genetika untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun sebagian masyarakat menilai teknologi ini bertentangan dengan nilai keagamaan dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi petani. Kita lihat bahwa rekayasa genetika ini merupakan inovasi teknologi yang berkembang pesat dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia secara global. Nah, tanaman hasil rekayasa ini yang kita kenal itu dengan nama tanaman transgenik itu sering dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ketuhanan yang Maha Esa, itu banyak orang percaya bahwa penciptaan Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, artinya apa? Jadi, intervensi manusia ke dalam bioteknologi itu dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk menyaingi kekuasaan Tuhan. Nah, hal ini menyentuh isu moral yang mendalam dan bisa memicu perdebatan di kalangan pengikut berbagai agama. Nah, pandangan perspektif sains dan teknologi rekayasa genetika itu menawarkan berbagai macam manfaat dalam meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus berkembang. Nah, kalau kita lihat juga dari keadilan sosial itu yang berkaitan erat dengan tanaman hasil rekayasa genetika ini. Nah, dari sudut pandang secara aksiologinya, itu menurut Sugianto 2017, itu berdasarkan pendapat kelompok masyarakat yang pro dan kontra, tanaman transgenik ini memiliki manfaat yang bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Nah, artinya bahwa teknologi tersebut berpotensi untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau atau masyarakat-masyarakat yang belum paham dengan teknologi itu bisa mendapatkan bahan makanan yang lebih bergizi dan terjangkau dari segi harganya, sehingga hal ini bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Nah, kemudian konteks yang kedua yaitu adalah proyek genom manusia. Jadi konteksnya adalah data genom masyarakat Indonesia itu digunakan dalam riset kesehatan nasional dan bekerja sama dengan perusahaan asing. Nah, kalau kita tinjau dari segi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosialnya, bahwa data genom ini memiliki peran penting dalam penelitian, namun perlu ditinjau kembali pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di sila-sila Pancasila. Kenapa? Karena hal ini relevan terutama ketika kita berbicara tentang perlindungan terhadap martabat manusia dan kedaulatan suatu data bangsa. Nah, kita tinjau dari nilai kemanusiaan dan keadilan.
Nah, yang pertama adalah informed consent. Itu adalah persetujuan yang diberikan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan pemahaman penuh oleh partisipan sebelum mereka terlibat dalam suatu penelitian atau kegiatan yang melibatkan pengumpulan data. Nah, penggunaan data genom itu harus memastikan bahwa hak asasi individu itu dihormati. Setiap orang harus memberikan kebebasan untuk mengontrol informasi genetik mereka sendiri tanpa merasa terancam atau dipaksa. Kemudian kalau lihat dari keadilan sosialnya, nah dari terkait dengan kedaulatan data, penelitian yang melibatkan sampel genetik dari populasi tertentu itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang etis dan matang. Nah, negara-negara yang perlu memiliki regulasi yang ketat mengenai akses dan penggunaan data tersebut itu demi mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak luar. Nah, dalam konteks ini, transparansi dalam pengumpulan dan aplikasi data itu menjadi sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk selanjutnya itu ada AI dan data science dalam layanan publik. Itu konteks yang ketiga, di mana sebuah pemerintah daerah menggunakan AI untuk menentukan penerima bantuan sosial, namun banyak warga merasa keputusan terhadap sistem tersebut yang tidak transparan. Nah, bagaimana kita tinjau berkaitan dengan permasalahan tersebut? Nah, sebenarnya Kementerian Komdigi ya, juga mendorong pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan machine learning dalam penergatkan bansos. Nah, teknologi yang seperti ini itu diharapkan mampu mengolah data yang lebih besar dengan cepat dan akurat, termasuk melalui fitur-fitur face recognition untuk verifikasi identitas penerima. Kemudian penggunaan kecerdasan bantuan atau AI itu harus mengkaitkan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kerakyatan. Nah, penggunaan AI sebenarnya itu memiliki potensi mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan efisien, tetapi harus diwaspadai dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, teknologi ini juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat melalui analisis data yang lebih baik, namun harus selalu berpedoman pada rasa keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, ketika kita melibatkan mesin dalam proses pembuatan keputusan publik, perlu ada perhatian khusus agar AI tidak menjadi alat yang memperburuk ketidakadilan sosial. Dengan pendekatan musyawarah misalnya yang bijaksana, segala keputusan ini yang didasarkan pada informasi dari AI harus tetap mencerminkan kepentingan serta menghormati hak asasi manusia. Untuk konteks yang selanjutnya itu AI dan dunia kerja. Nah, di sini perusahaan nasional itu mau menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem AI otomatis demi efisiensi. Apa yang kita tinjau dari pembahasan seperti ini? Nah, di sini ada kebijakan berkaitan dengan keadilan sosial dan nilai sila kelima Pancasila. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa otomatisasi pekerjaan melalui AI itu berpotensi menekan kesempatan kerja sebenarnya. Nah, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rutin. Sehingga diperlukan kebijakan pelatihan atau peningkatan literasi digital untuk menjaga kesetaraan sosial. Kemudian dari sisi moral, penggunaan AI itu tanpa kerangka etika lokal itu menimbulkan risiko bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan tanggung jawab bisa terabaikan jika pengembang dan penggunaan teknologi tidak memperhatikan akuntabilitas moral.
Nah, kalau kita lihat dampak dari kebijakan ini terhadap keadilan sosial, itu mencakup peningkatan akses masyarakat pada pekerjaan dan pengurangan kesenjangan antara berbagai kelompok sosial. Dalam konteks ini, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Nah, di era AI ini penting untuk mengembangkan kebijakan ketenaga kerjaan yang responsif terhadap perubahan teknologi. Nilai-nilai yang sudah tertuang dalam Pancasila itu harus diterapkan untuk melindungi hak-hak pekerja, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, salah satu contohnya, serta memastikan pelatihan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Kemudian yang selanjutnya adalah material dan energi terbarukan, di mana pembangunan pembangkit energi terbarukan itu dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Nah, ini adalah suatu kasus bagaimana kita mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Jadi kalau kita analisis menghubungkan dengan nilai-nilai persatuan persatuan Indonesia dan keadilan sosial dengan menyoroti pentingnya kedua prinsip tersebut dalam konteks pembangunan. Jadi nilai persatuan Indonesia itu mencerminkan semangat kebersamaan dan saling menghormati antar masyarakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Sementara itu, di keadilan sosialnya itu menekankan pada distribusi sumber daya yang adil serta kesetaraan kesempatan bagi setiap individu. Nah, kita pertajam lagi dari nilai persatuan Indonesia. Jadi di sini pentingnya kita untuk memahami bahwa persatuan Indonesia merupakan fondasi bagi keutuhan dan keselarasan semua elemen dalam bangsa. Nah, proyek pembangunan energi terbarukan itu harusnya mencerminkan semangat persatuan dengan mengajak partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Nah, ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut itu dapat menimbulkan perasaan keterasingan dan ketidakadilan. Nah, pelibatan komunitas adat salah satu contohnya itu sangat krusial sebenarnya, karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan serta budaya setempat. Jadi dengan tidak melibatkan masyarakat atau mereka dalam risiko besar terhadap potensi, misalnya tidak melibatkan mereka, itu sebenarnya ada resiko yang besar itu berkaitan dengan potensi konflik sosial dan kehilangan identitas kultur yang sekaligus mengancam keberlangsungan proyek itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat nilai keadilan sosialnya, jadi analisis nilai keadilan sosial itu dalam pembangunan, misalnya pembangkit energi terbarukan di wilayah adat yang dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat setempat, itu menunjukkan beberapa isu penting, yaitu manfaat ekonomi dari proyek tersebut mungkin akan dirasakan oleh pihak-pihak tertentu seperti investor misalnya atau pemerintah daerah. Nah, sementara masyarakat adat tetap berada pada posisi yang tidak berubah dalam segi kesejahteraan. Ya, karena memang tidak dilibatkan. Jadi masyarakat hanya sebagai penonton gitu maksudnya. Nah, dalam hal ini mengalahkan prinsip dasar keadilan sosial yang menuntut distribusi sumber daya secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian di sini apa peran sains material dalam pembangunan yang berkelanjutan? Nah, sains material itu membantu dalam menciptakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan serta menyediakan solusi yang bagus untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Nah, dalam proyek-proyek pembangunan misalnya ya, pemilihan bahan baku tepat memainkan peran krusial. Misalnya
pembangunan material hasil daur ulang, atau alternatif lainnya bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah transisi energi nasional. Jadi program transisi energi nasional menyebabkan penutupan tambang batu bara dan pemutusan hubungan kerja massal. Jadi di sini kita akan mengkaji bagaimana kebijakan transisi energi ini itu bisa mencerminkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebijakan transisi energi dari nilai persatuan Indonesia itu sebenarnya berkaitan dengan program dasar untuk transisi energi yang adil. Salah satu contoh itu di area tambang batubara misalnya ya, akan memberikan pemahaman penting kepada para pemangku kepentingan di dalam dan sekitar wilayah tambang tersebut, yaitu mengenai prinsip-prinsip transisi yang adil dan merata menuju perekonomian yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat lagi langkah-langkah yang bisa diambil berkaitan dengan itu, yang pertama bisa seperti inklusi sosial, yaitu kebijakan yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pekerja tambang, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, langkah yang seperti ini yang harus disertai dengan program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja yang terdampak penutupan tambang batubara tersebut. Tujuannya adalah untuk apa? Yaitu memberikan keterampilan baru dalam bidang energi terbarukan atau sektor lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah dukungan ekonomi. Jadi pemerintah perlu menyediakan bantuan keuangan bagi komunitas yang terkena dampak. Jadi walaupun mereka sudah tidak bekerja, ya tetap mendapatkan tunjangan seperti itu. Jadi tujuannya adalah biar kesulitan ekonomi saat transisi berlangsung itu tidak signifikan diterima oleh masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya adalah penguatan infrastruktur energi. Jadi kebijakan ini harusnya fokus pada pembangunan infrastruktur untuk sumber energi terbarukan seperti solar, angin, atau bioenergi, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada batu bara secara bertahap tanpa menciptakan kekosongan pasokan energi. Nah, ini juga salah satu alternatif yang bagus ya. Kemudian keadilan lingkungan. Nah, dalam implementasi kebijakan ya yang penting tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar masyarakat merasa dilindungi dari kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim sekaligus mendapatkan manfaat sosial ekonominya. Nah, tadi kan ada kebijakan dari nilai persatuan, kemudian kita lihat dari nilai keadilan sosialnya. Jadi kebijakan transisi ini dapat dirancang untuk mencerminkan nilai keadilan sosial dengan beberapa langkah penting. Nah, kalau kita lihat langkah pertama itu perlu adanya pendekatan yang holistik dalam merencanakan program tersebut sehingga memperhitungkan dampak pada berbagai kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah itu bisa mengimplementasi program pelatihan bagi para pekerja di sektor pertambangan agar mereka dapat beralih ke pekerjaan baru yang lebih berkelanjutan dan berkualitas di industri energi terbarukan atau sektor lainnya. Kemudian yang ketiga, itu pentingnya memastikan bahwa manfaat dari transisi energi itu dapat dirasakan juga oleh komunitas lokal. Misalnya menciptakan mekanisme pembagian keuntungan dari proyek-proyek energi terbarukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat itu adalah kebijakan dirancang dengan transparansi dan partisipasi publik.
Kemudian yang selanjutnya itu ada neuroscience dan transhumanisme. Nah, berkaitan dengan neuroscience dan transhumanisme ini, itu konteksnya adalah teknologi implan otak dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia sehat. Nah, di sini kita tinjau bagaimana dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa dan perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dari sudut pandang ketuhanan yang Maha Esa, itu teknologi ini memungkinkan manusia untuk meningkatkan kemampuan mental dan fisik mereka. Namun hal ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Nah, dalam konteks keagamaannya, jadi setiap individu itu dipandang memiliki nilai intrinsik yang boleh diabaikan hanya demi kemajuan teknologi. Kemudian dari sudut pandang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pentingnya untuk mempertimbangkan efek sosial dan etis dari penggunaan implan otak. Nah, teknologi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara yang mampu mengaksesnya dan mereka yang tidak. Nah, perkembangan serta implementasi teknologi ini haruslah berlandaskan pada prinsip keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan bahwa kalangan yang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan teknologi tersebut tanpa kehilangan identitas dan martabat sebagai manusia. Nah, untuk selanjutnya itu berkaitan dengan peningkatan kognitif anak. Jadi, implan saraf yang berbayar itu hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu. Nah, kembali lagi kita kaji berkaitan dengan hal ini. Jadi kalau kita analisis berdasarkan nilai kemanusiaannya, nah kemunculan teknologi implan saraf yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan ekonomi tertentu sebenarnya menimbulkan masalah serius dalam aspek sosial kehidupan. Implan saraf yang memerlukan biaya tinggi itu hanya dapat dijangkau oleh segelintir kelompok ekonomi tertentu. Tentunya di sini akan memiliki kesenjangan ya. Kalau kita lihat dari analisis sudut pandang nilai kemanusiaannya, jadi ketersediaan layanan kesehatan harusnya menjadi hak setiap individu, terlepas dari status ekonomi. Implan saraf bisa memberikan manfaat besar bagi banyak orang, namun ketika hanya beberapa kalangan yang bisa mendapatkannya. Nah, hal ini berpengaruh pada diskriminasi dalam perawatan kesehatan. Nilai kemanusiaan di sini menuntut supaya teknologi tersebut diarahkan demi kesejahteraan seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk kalangan tertentu. Nah, di sini pentingnya mengevaluasi kebijakan serta praktik distribusi implan saraf tersebut supaya lebih terarah dan menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa memandang faktor ekonomi. Kemudian kalau kita lihat dari analisis dari sudut pandang nilai keadilan sosialnya, jadi implan saraf yang berbayar seringkali dianggap sebagai teknologi tinggi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi individu yang mendapatkan masalah kesehatan neurologis. Nah, jika hanya segmen masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi yang bisa memanfaatkannya, maka hal itu menciptakan ketidakadilan. Ekonomi rendah atau mereka yang tanpa asuransi kesehatan memungkinkan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan perawatan walaupun mereka membutuhkan. Nah, dalam konteks ini, keadilan sosial, setiap orang harusnya memiliki hak yang setara atas pelayanan kesehatan dan penggunaan medis tanpa memandang latar belakang ekonomi. Nah, implikasi terhadap kesetaraan pendidikan bagaimana? Nah, kalau kita lihat, ketika teknologi canggih seperti implan saraf itu hanya tersedia bagi segelintir orang kaya, hal ini menciptakan jurang pemisah yang lebih dalam antara kelompok sosial. Anak-anak atau individu dari latar belakang kurang mampu
mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman sebayanya bagi mereka yang beruntung secara finansial. Nah, jika kemampuan mendengar atau berbicara tidak optimal karena keterbatasan akses terhadap implan saraf, jadi anak-anak tersebut bisa mengalami kesulitan dalam proses belajar. Nah, ini pentingnya ya untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan pembiayaan dan dukungan untuk implan saraf dapat dirancang agar semua masyarakat itu menikmati kesempatan tanpa terkecuali. Untuk selanjutnya itu berkaitan dengan quantum science dan keamanan nasional. Di sini konteksnya adalah komputer kuantum berpotensi meretas sistem keamanan digital negara. Nah, di sini diperlukan peran pengembangan sains kuantum dalam menjaga persatuan. Jadi pengembangan ilmu kuantum ini memiliki peran penting dalam menjaga persatuan Indonesia dan kedaulatan nasional di era digital. Teknologi kuantum memiliki potensi untuk merevolusi industri dengan fitur keamanan dan kemampuan transmisi yang canggih. Jadi teknologi sains kuantum bukan hanya sekedar bidang penelitian yang canggih, tapi juga mendukung kemajuan dalam berbagai sektor yang strategis di Indonesia. Nah, teknologi kuantum ini menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan informasi. Teknologi kuantum juga membantu menjaga integritas data negara dan mencegah potensi kebocoran informasi yang berbahaya bagi stabilitas sistem pemerintahan. Nah, kolaborasi internasional dalam riset sains kuantum juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain sambil menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung global. Nah, kalau kita lihat dengan adanya kerjasama dengan negara lain, jadi Indonesia ini bisa menunjukkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya kepada dunia. Melalui pengembangan sains kuantum yang tepat guna dan inovatif, Indonesia tidak hanya mampu melindungi kedaulatannya, tetapi juga bisa memastikan persatuan seluruh masyarakat Indonesia lewat kemajuan bersama di era digital. Kemudian konteks yang selanjutnya itu adalah sains sosial, etika, dan Pancasila. Nah, di sini ada perkembangan pesat bioteknologi, AI, dan sains kuantum meningkatkan efisiensi hidup, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap warga negara. Nah, bagaimana kita menganalisis dari sila Pancasila sebagai dasar negara, supaya hal ini menjadi landasan etis dalam pengembangan dan pemanfaatan sains di Indonesia. Nah, Pancasila kita tahu sebagai dasar negara itu berfungsi sebagai landasan etis dalam pengembangan serta penggunaan sains dan teknologi Indonesia. Nah, maka itu perlu dilakukan pengkajian berkaitan dengan pengembangan dan penerapan sains dan teknologi secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan setiap nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip moral dan sosial itu harus dijadikan acuan. Misalnya sila pertama menggarisbawahi pentingnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini mendorong penelitian ilmiah dan inovatif untuk menghormati dan tidak bertentangan dengan nilai norma-norma agama di masyarakat. Kemudian sila kedua itu menekankan kepada keadilan sosial yang berarti bahwa hasil dari kemajuan sains dan teknologi itu harusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian sila ketiga itu menyoroti persatuan Indonesia. Hal ini memerlukan kolaborasi antara peneliti dari berbagai daerah untuk memastikan bahwa manfaat ilmu pengetahuan dapat tersebar merata tanpa adanya diskriminasi. Kemudian sila keempat di sini adalah pada proses pengambilan keputusan yang termasuk di dalamnya adalah suara rakyat hendaknya dieksplorasi sebelum mengimplementasinya. Dan yang terakhir di sila kelima
itu adalah kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi harus bijaksana. Nah, di sini Pancasila adalah menjadi pedoman yang praktis bagi para ilmuwan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan beretika. Nah, itu saja dari pemaparan sains teknologi, yaitu ada 10 konteks yang kita bahas hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan referensi untuk kita semua. Salam dari saya. Terima kasih.